Selamat siang dan selamat datang untuk Kak Andini, Kak Cherry, dan perwakilan Student League, Dime, dan juga Sherin selaku Presiden LSPR Forsi, Grace selaku Bendahara, Anissa Nur selaku Event Koordinator, Jovita selaku PRO, dan Kezia selaku Sekretaris, dan selamat datang buat semuanya yang udah ikutan hari ini. Ada webinar Living as a Zero Waste hari ini, dan LSPR Forsi mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ikutan di webinar kali ini walaupun lagi pada UTS. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, aku pengen ngerimain lagi peraturan-peraturan webinar kita hari ini. Tips selama webinar: 1. Menggunakan pakaian yang pantas. 2. Tidak tiduran dan makan selama sesi webinar. 3. Kameranya dimohon untuk tidak dimatikan alias facecam. Mute mikrofon saat pembicara sedang menjelaskan, dan siapkan pertanyaan juga pada sesi Q&A. Dan sekarang aku mempersilahkan Kak Andini untuk langsung aja Kak memperkenalkan dirinya dan juga mulai sesi webinar kita. Halo semuanya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang kami, udah mengundang saya gitu ya, Suara Sampah untuk berbagi di sini. Perkenalkan, nama saya Andini Miranda. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki seorang anak usia 7 tahun, dan sejak tahun 2012 saya bersama suami dan anak saya yang baru lahir saja saat itu untuk belajar mengurangi sampah. Masih proses sih, masih belajar, masih berproses sampai sekarang, masih terus belajar konsisten gimana supaya lebih banyak lagi sampah yang kita minimalir. Oke Banget Kak, gitu. langsung aja nggak apa kita mulai ke webinarnya Kak, sampai PT-nya. Boleh? Jadi sebelumnya mau cerita dulu, sebenarnya awalnya kami sekeluarga bisa untuk ngurangin sampah tuh kayak karena apa sih gitu. Nah, jadi tahun 2012 itu saya lagi hamil. Saya lagi hamil, anak saya usia kandungannya tuh 7 bulan. Waktu itu sebenarnya lagi bikin data list belanja sih, mau ke ITC gitu ya, mau belanja untuk keperluan ibu baru tuh perlu beli apa aja sih gitu. Nah, pada saat saya lagi riset itu, saya menemukan sebuah artikel tentang sampah popok kain. Sebenarnya image yang waktu itu saya terima lebih mengerikan dari ini gitu ya. Jadi ada tumpukan sampah popok sekali pakai yang masih berisi ada BAK dan BAB anak-anak itu banyak banget gitu ya. Dan itu ada di sungai gitu. Waktu itu di Sungai Berantas gitu. Jadi di sini saya baru tahu tuh ternyata popok sekali pakai atau yang sering kita sebut diapers atau pampers itu dia memiliki lapisan plastik. Makanya kenapa BAK dan BAB-nya bayi gitu ya atau anak gitu pipis dan pupnya itu nggak tembus gitu ya karena ada lapisan plastik. Berarti kalau ada lapisan plastik kan dia tidak mungkin terurai dan mustahil juga didaur ulang karena ada residunya kan, residu yang tadi kan BAB dan BAK-nya gitu. Dan ternyata saya baru tahu bahwa sampah popok itu adalah penyumbang sampah terbanyak kedua di laut gitu ya. Teman-teman mungkin udah pada tahu kalau Indonesia punya prestasi ya. Kita sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia gitu. Dan ternyata yang paling banyak, nomor 2 yang paling banyak kita sumbangkan itu adalah sampah popok gitu. Nah, popok-popok ini nggak hanya ada di laut atau di TPA, tapi juga penghuni banyak sungai di Indonesia gitu. Yang waktu itu saya lihat adalah kejadiannya di Sungai Berantas. Nah, di Sungai Berantas itu 3 juta sampah popok itu disetor tiap harinya gitu. Dan tidak hanya mencemari saja secara lingkungan gitu ya, maksudnya bikin kotor, tapi juga mencemari kualitas airnya sendiri. Jadi gara-gara sampah popok ini, ikan di Sungai Berantas itu jadi punya kelamin ganda gitu. Jadi ternyata pengaruhnya tuh sampai segitunya gitu. Terus saya mikir, kan satu anak itu ya, satu bayi dari riset saya itu kan dia perlu popok itu 1 hari 4 popok. Berarti dalam 1 bulan akan ada 120 sampah popok yang dihasilkan setiap satu bayi. Berarti dalam 1 tahun ada 1.500 sampah popok ya, sampah popok sekali pakai yang dihasilkan setiap satu bayi dalam satu rumah gitu ya. Bayangin itu baru satu bayi loh gitu, baru satu bayi dalam satu rumah gitu ya.
dan itu baru 1 tahun dan baru 1 jenis sampah. Itu kalau dikalikan berapa coba? Dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia aja deh gitu, jumlahnya udah berapa? Yang anaknya dalam satu keluarga anaknya 2 aja udah dikali aja udah jumlahnya 3.000 sampah gitu kan. Terus saya mikir gitu ya dari situ ada nggak sih gitu penggantinya si popok ini gitu. Terus akhirnya jadi mencari tahu juga sebenarnya kondisi sampahnya di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Masalah sampah itu seperti apa, karena sebelumnya jujur saya nggak tahu sama sekali. Saya sama suami nggak punya background tentang lingkungan sama sekali gitu, jadi awalnya memang karena bertemu dengan artikel ini. Nah, tadi artikel yang popok sekali pakai itu akhirnya saya mencari banyak artikel-artikel lain, banyak mencari literasi, banyak melihat video-video dokumenter tentang sampah gitu ya. Ternyata banyak sekali gitu masalah sampah ini dan selama ini saya nggak tahu gitu ya, jujur benar-benar nggak tahu tentang masalah sampah ini gitu. Ternyata akar masalahnya yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam dalam menghasilkan produk konsumer gitu. Saya kurang tahu apakah teman-teman tahu atau tidak, tapi plastik itu dibuat dari minyak bumi. Minyak bumi kan sudah pasti tidak terbarukan gitu ya. Pada saat proses pembuatannya saja sudah banyak banget menimbulkan masalah gitu ya. Lalu ada pencemaran yang dihasilkan dalam pembuatan sebuah produk. Jadi produk itu masalah sampahnya tuh nggak hanya setelah produk itu selesai dipakai aja terus kita buang terus jadi sampah, tapi sebenarnya dari proses pembuatan di awal tuh dia udah mencemari gitu, dia udah punya masalah gitu, udah menghasilkan masalah dari awal gitu. Terus dari kecil saya terbiasa dikasih tahu gitu ya bahwa buanglah sampah pada tempatnya gitu. Jadi saya merasa dengan membuang sampah pada tempatnya saja sudah cukup bertanggung jawab gitu ya. Yang faktanya ternyata ya kalau dengan kita buang sampah di tempat sampah, sampahnya kemana tuh kita nggak pernah tahu. Terus di tahun 2012 itu juga pertama kali saya melihat foto ini ya. Ini adalah foto Bantar Gebang ya, TPA Bantar Gebang gitu, yang sebenarnya itu dia kayak bukit. Jadi yang kayak bukit ini sebenarnya sampah-sampah kita yang menumpuk, dan itu kalau teman-teman lihat ada antrian truk, jadi setiap seharinya itu ada kurang lebih 500 truk yang ngantri untuk buang sampah di sana gitu. Dan waste management kita tuh hanya kumpul angkut buang. Jadi kita konsumen mengumpulkan sampah di rumah yang lalu diangkut oleh petugas sampah dan akhirnya hanya dibuang di TPA. Dan itu berulang terus, dilakukan terus-terusan yang akhirnya cuma jadi menumpuk saja gitu ya. Dan akhirnya membebani TPA. Saat itu, di 2012, itu saya mikir, ini saya lagi hamil nih gitu ya, anaknya belum lahir nih gitu, 3 bulan lagi lahir. Mungkin kalau ditanya ke anak saya gitu, ya dia nggak minta dilahirkan gitu ya. Lalu harus dilahirkan di kondisi bumi yang tidak kondusif untuk dia tumbuh dengan baik gitu ya. Lalu saya juga sebagai orang tua juga akhirnya jadi berpikir gitu, ini ada tanggung jawab gitu ya, kayak ini anaknya belum lahir tapi ternyata saya mendapatkan fakta ternyata bumi sedang dalam keadaan darurat sampah gitu ya. Bumi dalam keadaan krisis iklim gitu ya, krisis lingkungan, khususnya waktu itu saya mencari tahunya tentang sampah ya. Terus kalau misalnya saya tidak mengubah perilaku sampahnya saya nih sama suami, bisa-bisa gitu ya, dulu mikirnya jangan-jangan bisa-bisa TPA itu akan tutup gitu ya, TPA Bantar Gebang tuh bisa aja tutup, yang artinya berarti kan sampah-sampah di rumah tidak akan diangkut gitu ya, dan akan menjadi TPA-TPA baru gitu di dekat rumah. Dan ternyata sekarang itu kejadian, TPA Bantar Gebang itu tahun depan akan tutup gitu, jadi udah overload, mereka sudah tidak bisa menampung lagi, beberapa TPA bahkan di tahun ini sudah tutup. Jadi udah nggak bisa menerima sampah-sampah yang kita akan buang. Nah ini yang tadi ya, dampak kalau tadi TPA pada tutup gitu ya, lalu apa yang terjadi? Berarti kan udah otomatis sampah di depan rumah kita gitu ya, yang tadinya diambil sehari sekali atau 2 hari sekali, berarti kan kemungkinan bisa-bisa diambil seminggu sekali gitu ya, karena udah nggak tahu mau buang ke TPA-nya kemana, karena TPA-nya tutup, berarti kan ada bau gitu ya, bercampurnya sampah yang organik dan non-organik kan berarti bau. Sampahnya bau berarti kan ya udah pasti nggak nyaman ya, udah pasti akan datang laler, ada belatung yang pasti udah mulai muncul, kemudian
mengundang juga kecoa, mengundang tikus gitu ya, yang udah pasti nanti akhirnya jadi mencemari tanah sama air sudah pasti gitu ya. Terus juga mengganggu lingkungan, ganggu orang lain gitu ya, ganggu tetangga kebauan dan otomatis juga mengganggu kita sendiri. Nah, terus apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya? Jadi waktu itu mikir apa yang saya sama suami bisa lakukan nih gitu, setidaknya untuk meminimalisir dampaknya lah ke anak kami yang waktu itu baru akan lahir 3 bulan lagi gitu. Nah, akhirnya oke gitu ya, yang kita pikirkan adalah gimana kita bijak mengkonsumsi dan bertanggung jawab sama sampah kita masing-masing dulu nih. Nah, caranya. Nah, akhirnya kami mencari tahu karena waktu itu fokusnya adalah di popok ya, karena kita tahu tentang masalah popok, si sampah popok ini bagaimana pencemarannya dan segala macam. Akhirnya kita mutusin ada nggak sih produk substitusi pengganti dari popok sekali pakai itu, karena juga nggak mungkin kan anak kami nggak dikasih popok pasti akan repot sekali gitu. Akhirnya kita ketemu namanya cloth diaper, bentuknya seperti ini. Bentuknya banyak, tapi salah satunya tuh seperti ini. Jadi dia benar-benar kayak popok sekali pakai. Itu kancing-kancingnya tuh bisa disesuaikan dengan ukuran. Jadi kalau misalnya dia masih bayi, berarti dia akan jadi lebih bulky karena banyak harus dikecilkan gitu ya ukurannya. Bisa di-adjust gitu. Terus bisa dicuci, bisa dijemur, bisa dipakai ulang. Isinya juga ada yang modelnya macam-macam, ada yang bisa diisi lagi dalamnya gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau malam anak-anak misalnya produksi pipisnya lebih banyak, bisa ditambah lagi insertnya gitu. Ya udah akhirnya kami beralih ke popok kain ini atau cloth diaper ini sejak anak kami lahir. Jadi waktu anak kami lahir di rumah sakit itu kami sudah pakai popok kain ini. Jadi popok kain ini adalah langkah pertama kami dalam mengurangi sampah. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang pertama kalinya ngurangin sampahnya sedotan gitu ya atau ngurangin kantong plastik. Nah, kami itu pertama kali mengurangi sampahnya itu adalah dengan beralih dari popok sekali pakai ke popok kain. Lalu kami nggak langsung serta-merta langsung, wah semuanya langsung dikurangin ya gitu. Enggak juga gitu. Jadi yang kita lakukan tuh cuman popok kain itu, mengganti popok sekali pakai ke popok kain, tapi kita berusaha konsisten. Jadi gimana caranya kami benar-benar tidak menggunakan popok sekali pakai ataupun kalau memang menggunakan hanya dalam keadaan darurat. Jadi dari anak kami lahir hingga usia 2,5 tahun saat dia sudah bisa pipis dan pup sendiri di kamar mandi, kita 90% menggunakan popok kain. Mungkin 95% ya, hanya pernah sekali saat dia diare cukup parah, akhirnya nggak kekejar dengan waktu untuk mencucinya gitu, akhirnya harus dibantu dengan popok sekali pakai, tapi hanya sedikit sekali. Lalu yang kami lakukan adalah kami masih belanja tuh, masih tetap menggunakan produk-produk kemasan, tapi kami mulai pilah sampah di rumah. Jadi misalnya kami mulai bawa tumbler waktu itu ya, mulai bawa tumbler kemana-mana, tapi pada saat isi tumblernya habis, kamu masih beli botol kemasan gitu. Nah, botol kemasan ini sampahnya kami bawa pulang. Jadi kami sudah tidak pernah membuang sampah gitu di mana-mana gitu. Jadi sampahnya selalu kita kumpulin, kita bawa pulang, kita cuci, kita bersihkan, terus kita kumpulin. Nah, ini kardus-kardus ini adalah tempat pilah sampah kami. Jadi kami tidak beli tempat bagus gitu atau tempat baru, kami memanfaatkan kardus bekas yang ada. Lalu kami kasih stiker sesuai dengan jenisnya. Jadi ada kertas, ada kardus, ada plastik, ada kaleng, terus lain-lain itu di situ ada sampah medis sama sampah elektronik juga gitu. Jadi karena masih awal banget ya, jadi kami masih baru banget lah pilah sampah. Terus kenapa harus dicuci dulu? Karena pertama rumah kami tidak besar, kalau misalnya ditumpuk terus takutnya malah jadi bau, nggak nyaman, terus akhirnya malah jadi ngundang binatang, jadi kita cuci bersihkan gitu ya. Lalu kami mulai mencari tempat untuk memberikan si pilahan sampah ini gitu ya. Nah, kan tadi kan pilah sampah nih. Awalnya banget sebelum kita nyari, kita mau nyerahin kemana, itu awalnya saya masih buang ke ke petugas sampah. Jadi petugas sampah di klaster saya itu datang 2 hari sekali. Itu kita ada, udah kita kasih tuh. Jadi semua yang udah dicuci gitu ya. Jadi misalnya gini, saya misalnya beli bakso.
kita kalau beli bakso ya, walaupun cuma satu jenis bakso, plastiknya tuh banyak banget loh teman-teman. Yang pertama ada plastik buat ngebungkus baksonya, ada plastik buat ngebungkus mie-nya, ada plastik buat ngebungkus kuahnya, ada plastik untuk ngebungkus saus sambal, ada plastik untuk ngebungkus sausnya, ada plastik untuk biasanya dapat bawang gorengnya gitu. Itu udah 6 plastik. Dan biasanya karena dia panas, dikasih kantong kreseknya double. Jadi ada 8 plastik. Bayangin tuh, setiap kita beli bakso aja udah ada 8 sampah plastik yang kita hasilkan. Nah, itu biasanya plastik-plastik itu saya jemur gitu ya, termasuk plastik-plastik yang tadi bekas kuah atau bakso yang ada lemak-lemaknya tuh kita cuci, kita jemur. Dulu tuh jemuran saya banyak banget jemuran plastik. Terus kita pilah tadi ya sesuai dengan kotak yang tadi ada di slide yang sebelumnya. Lalu setiap petugas sampah datang, saya kasihkan ke Bapak petugas sampah ini gitu ya. Jadi udah ada kantong-kantong pilahan. Tapi ternyata sama Bapak petugas ini dicampur. Dicampur begitu saja gitu ya. Yang tadinya udah saya cuci segala macam tuh dicampur gitu aja gitu ya. Baik sampah yang organik dan sampah non-organik gitu. Dan ternyata memang yang dia lakuin ya seperti itu gitu. Dan yang tercampur di TPA ya udah kecampur segala macam gitu. Dan itu ya cukup bikin sakit hati sih gitu ya, karena kita udah nyuci capek-capek gitu, udah pilah kok ternyata dicampur juga. Lalu akhirnya saya mulai mencari, ada nggak sih tempat untuk nerima pilahan sampah ini gitu. Akhirnya saya googling, saya cari tahu, ternyata nemu ada yang namanya pelaku daur ulang. Salah satunya ada bank sampah. Bank sampah ini hampir di setiap daerah ada, teman-teman tinggal cari aja, googling gitu ya, bank sampah di dekat daerahnya, ada juga waste management gitu, seperti kayak sekarang udah ada kayak waste for change gitu. Mereka nerima sampah-sampah pilahan kita gitu. Yaudah akhirnya saya menemukan yang di dekat rumah, terus mereka tuh biasanya punya jadwal untuk menyetor sampah ya. Jadi jadwalnya itu kayak setiap 2 minggu sekali hari Senin, saya bawa ke sana. Ternyata gitu ya, pada saat saya bawa sampahnya ke sana, nggak semua sampah saya tuh diterima gitu. Jadi ternyata ada benturan lagi nih gitu. Ternyata ada beberapa sampah yang nggak diterima karena saya baru tahu nggak semuanya tuh bisa didaur ulang. Tidak semua produk itu bisa didaur ulang gitu ya. Lalu kalaupun bisa didaur ulang juga belum tentu mesinnya ada gitu. Jadi nggak semuanya diterima. Ada yang nggak diterima apa aja gitu. Satu, sampah kemasan mie instan kami. Itu nggak diterima. Jadi disuruh dibawa pulang lagi gitu. Jadi kayak, Bu, ini kita nggak bisa terima, Bu. Jatuhnya akan jadi sampah gitu. Jadi dia ngembaliin lagi ke saya. Lalu sampah, disebutnya sampah multi layer, itu isinya adalah sampah refill, kemasan refillnya sampo, kemasan refillnya sabun, kemasan refillnya kayak pembersih lantai gitu ya, pembersih sabun cuci baju, sabun cuci piring gitu. Lalu ada kemasan snack, ada kemasan coklat, itu adalah kemasan-kemasan yang tidak diterima gitu karena tidak bisa didaur ulang, dan ujungnya hanya ke TPA aja gitu. Jadi akhirnya saya baru tahu gitu ya, baru tahu karena dari perjalanan kami ke bank sampah bahwa ternyata tadi tidak semua jenis plastik itu bisa didaur ulang. Bahwa tidak semua orang juga bisa melakukannya kan, kita nggak bisa mendaur ulang sampah sendiri gitu. Dan kalaupun bisa didaur ulang, rata-rata maksimal hanya 3 kali. Bahkan ada yang cuma 1 kali didaur ulang, lalu dia udah nggak bisa lagi karena kualitasnya menurun, akhirnya jadi apa? Jadi sampah gitu. Dan daur ulang ini dia memakan biaya sangat besar, memakan energi, memakan sumber daya alam juga ya, karena proses daur ulang itu ada proses pencucian untuk membersihkan sampah yang otomatis akan menggunakan air dalam skala yang besar, akan menggunakan listrik dalam skala besar, dan pasti ada limbah gitu ya. Ada limbah yang dihasilkan dari proses daur ulang ini gitu. Dan daur ulang malah jadi membuat kita juga jadi nggak apa-apa menyampah karena merasa bahwa ternyata bisa didaur ulang. Karena itu yang kami rasakan gitu ya. Dari sini akhirnya kami berpikir bahwa daur ulang ini bukan solusi gitu. Daur ulang harus dijadikan emergency exit gitu ya, saat tidak ada opsi lain yang bisa kita ambil. Next. Ini yang tadi, kenapa dia bukan solusi, karena secara global sampah plastik yang berhasil didaur ulang itu baru 9% gitu ya, yang selama ini ya, itu baru 9%. Berarti masih ada 91% yang
masih ada di mana-mana gitu. Lalu gimana gitu? Kalau daur ulang akhirnya nggak bisa, bukan solusi, gimana gitu? Akhirnya kami dari pengalaman kami yang 2012 itu kita mikir bahwa sepertinya kan daur ulang tuh upaya menangani setelah sampah itu muncul, terus akhirnya kita coba bersihkan, terus kita bawa ke bank sampah, siapa tahu bisa dimanfaatkan untuk dipanjangkan umurnya. Dan ternyata itu nggak berhasil gitu. Berarti yang harus dilakukan apa? Yaitu upaya pencegahan. Jadi kalau teman-teman sempat dengar dulu ada reduce, reuse, recycle. Nah kalau kami akhirnya jadi piramidanya tuh jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah thrifting, gitu ya. Sebelum kita masuk ke reduce adalah thrifting. Setiap saya mau belanja, akhirnya mikir dulu, saya perlu atau saya pengen gitu. Kalau mau beli sesuatunya karena cuman pengen, udah coret gitu. Lalu kalau memang misalnya ternyata perlu, saya di beberapa organisasi lingkungan seperti misalnya Greenpeace, mereka suka ngasih brand-brand apa aja yang berkontribusi dalam perusahaan lingkungan gitu ya. Nah itu saya screen capture tuh, saya screen capture dari Greenpeace gitu, ada di handphone saya. Jadi setiap saya belanja, brand-brand itu udah sebisa mungkin saya nggak beli. Karena menurut saya dengan saya membeli produk itu, saya ikut berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Jadi di thrifting itu ya tadi, kita kalau mau beli tuh mikir banget, apakah perlu atau pengen. Kalau emang perlu, dia brandnya apakah bertanggung jawab gitu ya terhadap produknya dia dalam saat dia memproses produknya gitu. Lalu apakah dia bertanggung jawab pada limbah-limbah yang dia hasilkan dalam memproses produk tersebut. Lalu lihat juga jejak karbon. Sekarang saya lebih prefer produknya lokal, karena kalau produk lokal otomatis jejak karbon yang kita cut-nya lebih sedikit. Lalu kalau memang kita benar-benar perlu, apakah kita perlu banget atau perlu aja gitu? Akan berapa lama kita menggunakannya? Lalu ada packagingnya nggak gitu. Kalau ada packagingnya itu bisa terurai nggak? Kalau nggak bisa terurai gitu, apakah dia bisa dipakai ulang? Kalau nggak bisa dipakai ulang, apakah dia bisa didaur ulang gitu ya? Jadi mikirnya lama banget gitu. Lalu yang kedua setelah thrifting adalah reuse. Jadi kita menolak semaksimal mungkin produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi saya cerita, awal-awal saya ke bank sampah, nyerahin kemasan mie instan kan nggak diterima. Akhirnya daripada saya bingung ini kemasan yang mau dikemanakan, akhirnya kami memilih untuk berhenti mengkonsumsi mie instan. Jadi saya dan suami sudah 2 tahun udah berhenti nggak makan mie instan lagi gitu. Jadi uh, apa yang nggak bisa, sampahnya nggak bisa diapa-apain, kita milih untuk stop. Lalu contohnya tadi saya sempat nyebut bahwa kemasan refill sampo, sabun, pembersih rumah. Nah itu nggak bisa didaur ulang kan, nggak diterima oleh pelaku daur orang. Akhirnya saya nyari opsi lain. Opsi lainnya apa? Opsi lainnya adalah membeli yang produk botol. Gitu. Jadi samponya yang botol, sabunnya yang botol, pembersih rumahnya yang botol. Kenapa? Karena yang botol itu masih bisa didaur ulang. Gitu. Tapi akhirnya saya jadi belajar macam-macam jenis plastik gitu ya. Kalau teman-teman suka beli produk atau beli minuman kemasan, coba deh di balik bagian bawahnya, itu suka ada tuh, ada angka, terus ada lambang segitiga, ada nomor 1 sampai nomor 7, itu adalah jenis-jenis plastik, bisa di googling gitu ya, itu kayak mana aja jenis plastik yang aman kita gunakan dan yang masih bisa didaur ulang. Jadi saya mencoba mencari yang itu gitu. Lalu reduce gitu, reduce ya kurangi tadi, kalau misalnya apa namanya, kalau emang bisa cari opsi yang lain, kita cari opsi yang lain gitu. Benar-benar cari alternatif lain gitu. Terus tanya lagi apakah kita perlu atau enggak. Lalu reuse gitu ya. Kalau bisa dipakai terus berkali-kali, dipanjangkan umurnya gitu, dimanfaatkan lagi berulang-ulang gitu. Baru recycle itu yang terakhir. Jadi recycle itu harus benar-benar jadi exit emergency sekali gitu. Waktu kita belum pakai bagan ini ya, hierarki yang ini, barang-barang yang saya bawa ke bank sampah tuh banyak banget gitu. Dulu saya masih bawa sampah botol plastik, itu masih satu plastik, kayak plastik laundry yang kalau kita dry clean tuh, nah itu isinya bisa botol plastik aja saya bawa ke pelaku daur ulang, karena saya mikirnya kan bisa didaur ulang gitu ya. Nah sejak saya pakai hierarki ini, saya udah nggak pernah mengkonsumsi minimal dalam kemasan botol plastik gitu. Jadi ini berpengaruh lah banget. Yang terakhir adalah ngompos. Gitu. Nah ini adalah yang tadi nih,
yang saya bilang di rethink. Di rethink tuh kan tadi saya bilang ya, kita kalau mau beli barang tuh perlu atau pengen. Nah, ini adalah hierarki dalam membeli sesuatu. Gitu. Jadi, misalnya kita mau beli baju nih, bentar lagi kan lebaran ya nih teman-teman, biasanya kalau lebaran beli baju baru. Nah, yang pertama nih, sebelum kita mau membeli, jadi membeli itu harus ditaruh di piramid yang paling akhir banget, opsi terakhir sekali. Yang pertama adalah use what you have, gitu. Kita punya apa? Kita punya baju apa sih, gitu. Bajunya bisa di mix and match nggak ya, gitu. Bajunya bisa kita, ya dibongkar pasang dan segala macem nggak, gitu. Kalau ternyata kita nggak ada, baru kita yang kedua, opsi keduanya borrow, kita pinjem, gitu. Pasti kan banyak ya punya teman segeng biasanya cewek-cewek gitu misalnya bertujuh atau berapa tanya aja gitu misalnya gue lagi pengen pakai baju putih nih lo punya nggak ya gitu gue punya bawahan ini gitu jadi dimulai percakapan untuk meminjam baju sekarang udah ada aplikasinya juga untuk pinjam baju bisa bayar sekian terus dalam 1 bulan kita bisa dapat 3 baju. Yang ketiga adalah swap. Swap itu tukar baju. Mungkin teman-teman udah pernah dengar Zero Waste Indonesia itu bikin kegiatan tukar baju dari tahun lalu. Jadi kita bisa bawa baju baru, baju lama kita yang masih kondisinya baik, itu nanti ditukarkan dengan baju lamanya teman-teman tukar yang lain, tapi dalam kondisi yang masih bagus. Saya 2 kali udah pernah ikut, dapat bajunya bagus banget, karena benar-benar dikurasi dengan baik, dan tempatnya itu dibuat kayak kita lagi masuk ke toko baju. Jadi benar-benar bajunya disusun secara sesuai warna, sesuai kategori, ada musik dimainkan gitu ya. Nggak kelihatan kalau kita menggunakan bertukar dengan baju bekas. Lalu yang selanjutnya adalah thrift, beli baju bekas. Nah, ini baju yang saya pakai. Ini saya belinya di garage sale, harganya cuma 25.000 aja, lihat. Tapi menurut saya masih bagus dan sering banget saya pakai gitu untuk acara-acara mau itu semi formal gitu. Itu belanja garage sale tuh bisa membantu untuk memperpanjang umur baju gitu ya. Bisa juga untuk ekonomi berputar gitu ya, circular ekonomi. Jadi produknya ini nggak cuma hanya dibuat, kita gunain, dibuang, tapi gimana kita memanfaatkannya terus. Baru yang sebelum membeli coba kita buat gitu. Mungkin teman-teman kita buat aja yuk, ada baju yang nggak kepake, kita bongkar, kita jahit, atau ada bahan kita jahit dulu gitu. Baru terakhir tuh beli. Jadi beli itu ini nggak hanya baju ya, tadi baju hanya contoh. Jadi dalam kita membeli apapun, kita pakai hierarki ini dan menjadikan membeli itu adalah di opsi terakhir sekali. Kita mencoba opsi yang lain dulu. Nah, ini potensi sampah sehari-hari. Nah, sampah itu bukan hanya sedotan plastik saja, bukan hanya botol plastik saja, bukan hanya kantong plastik saja. Mbak yang sebelumnya ya. Tapi ternyata sampah tuh banyak banget. Kalau di kami, karena kami keluarga gitu ya, rumah tangga yang sebenarnya teman-teman juga kan bagian dalam sebuah keluarga, sampah tuh banyak banget gitu. Ada sampah dari bahan masakan, ada sampah dari ini sikat gigi juga sampah, ada alat makan, alat tulis, alat dapur, elektronik, mainan anak, make up. Mungkin teman-teman juga mau menambahkan gitu ya, furniture, kertas, pernak-pernik, aksesoris, baju, skincare, sepatu gitu ya, pel-pelan gitu ya, keset, itu semuanya tuh bisa jadi sampah. Jadi sebenarnya sampah tuh banyak sekali gitu. Dan kadang kita nggak sadar bahwa pada saat kita membeli produk tertentu gitu ya, terus tanpa tadi kita berpikir lebih bijak dalam pada saat membeli dan saat menggunakannya, ternyata kita berkontribusi gitu sama perusahaan lingkungan gitu ya. Ini sampah-sampah setelahnya tuh mau diapakan gitu. Nah, lalu akhirnya dari perjalanan kami di 2012 itu, di tahun 2018 kami berhenti membuang sampah di tempat sampah. Jadi kami menghilangkan 3 tempat sampah yang ada di rumah, menghilangkan 3 fungsi tempat sampah. Jadi di rumah tuh ada 3 tempat sampah. Yang pertama yang di depan yang dapat dari developer. Kemudian di dalam rumah sendiri ada 2, yang besar ini yang biasanya di dapur untuk sampah organik, dan yang kecil itu yang biasanya di dalam rumah gitu. Nah, akhirnya kita stop gitu. Kita nggak pakai tempat sampah lagi. Kemudian setiap kita pergi kemanapun kita nggak buang sampah sama sekali gitu. Dan ini akhirnya di kita berfungsi. Kenapa? Karena selama ada tempat sampah, itu kita tergoda untuk buang sampah.
Sejak kita menghilangkan fungsi tempat sampah, bahkan anak saya yang balita pun dia jadi mikir gitu ya, pada saat dia mau membeli sesuatu atau dia dikasih sesuatu baik itu tetangga atau oleh keluarga, dia akan mikir, dia bilang, aku nggak punya tempat sampah gitu, sampahnya mau dibuang kemana. Jadi di tahun 2018 itu kami mulai menghilangkan fungsi tempat sampah, sampah yang organik kami olah sendiri jadi kompos. Kami menggunakan ember komposter karena 65% sampah di TPA itu adalah sampah rumah tangga. Teman-teman mungkin pernah dengar di tahun 2005 itu ada kejadian TPA di Bandung itu pernah meledak gitu ya. Itu karena sampah organik itu sampah bisa menghasilkan gas metana, dan kalau ditumpuk terus-terusan akhirnya bisa meledak gitu. Jadi dengan kita mengolah sampah kita sendiri sebenarnya kita sudah bantu juga menyelesaikan sampah, dan kita nggak ikut berkontribusi juga pada pemanasan global. Lalu sampah yang sekali pakai kami kurangi sedrastis mungkin. Jadi saya ngasih gambar, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Jadi sejak tahun 2018 itu, sejak kami tidak membuang sampah ini sampah kami bertiga. Ada 2 botol. Ini botol yang pertama ini sampah dari bulan November 2018 sampai bulan Juni 2019. Kemudian botol yang satunya lagi ini sampah kami dari Juli sampai Desember 2019. Lalu yang tahun ini kami belum sempat masukin ke botol, belum kami potong-potong kecil-kecil, jadi masih kita kumpulin dulu semuanya. Nah, sampah-sampah yang saya masukin ke botol ini adalah sampah residu. Sampah residu itu adalah sampah yang tidak bisa terurai di dalam komposter, dan dia juga nggak diterima oleh pelaku daur ulang. Supaya dia nggak berakhir di TPA dan nggak berakhir di kali, sungai, dan laut, itu kami amankan di dalam botol ini. Jadi tadi adalah botol saya, suami, dan anak dari November 2018 sampai sekarang. Penerapannya itu gimana sih gitu ya? Ini yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Jumlah piring, jumlah sendok garpu, dan tumbler disesuaikan dengan saya perginya dengan siapa. Karena saya paling sering bersama anak saya ikut kemanapun. Jadi biasanya saya double 2. Saya bawa 2 piring. Ini piringnya piring enteng ya, jangan bayangkan piringnya berat gitu. Kemudian ada sendok garpu dikali 2, ada sumpit juga, ada tumbler, ada kotak makan, lalu di bawah ini ada sabun untuk cuci piringnya sama lap gitu. Untuk apa? Untuk melakukan upaya pencegahan yang tadi sempat saya bicarakan di awal ya gitu. Jadi bagaimana kita mencegah potensi sampah gitu. Ya caranya kayak gini. Jadi kalau mau beli minum ya saya buat tumbler. Sekarang kalau isi tumblernya habis, saya bisa ke tenan di restoran gitu ya, kita bilang aja, Mbak, Mas, kami lagi mengurangi sampah kemasan gitu, boleh nggak langsung diisi minumannya di dalam tumbler? Atau bisa ke warteg paling gampang. Warteg tuh punya dispenser, dia mau ngisi. Jadi saya biasanya beli air minum, tetap bayar 5.000, tapi minta langsung dari dispenser diisi ke botol. Lalu sudah ada aplikasi juga namanya Refill My Bottle, teman-teman bisa download, terus bisa klik di mana tempat-tempat yang mau menjual minumannya secara curah. Dan itu jauh lebih murah. Biasanya 1 botol tumbler saya ini kalau diisi penuh hanya Rp2.000. Lalu kalau piring, kenapa sih harus bawa piring? Meskipun kita dine in, itu kadang kemasannya, alat makannya tuh kemasan sekali pakai gitu. Jadi untuk menghindarinya saya bawa piring gitu. Jadi misalnya lagi mau makan gitu ya ke restoran, terus saya nanya, Mbak, Mas, alat piringnya, alat makannya bahannya apa? Kalau dia bilang kemasan sekali pakai, saya bilang, kami lagi mengurangi sampah, boleh nggak saya pakai piring sendiri sama alat makan sendiri gitu. Dan itu dibolehin. Lalu gimana kalau belanja sembako? Ini gambaran saya belanja. Jadi kita kalau belanja itu sekarang belanjanya terencana. Jadi udah bikin daftar. Kalau zaman dulu sebenarnya sebelum kami beralih ke minim sampah ya, tetap bikin daftar, tapi kebutuhannya lebih untuk budgeting gitu ya. Budgeting pengeluaran bulanan kalau kita belanja supaya nggak bengkak. Nah, kalau sekarang bikin daftar sebenarnya selain untuk masalah budgetnya, tapi juga untuk kita menyiapkan wadah yang kita mau bawa. Jadi saya udah nyatet dulu tuh, mau beli buah berapa jenis, mau beli sayuran berapa jenis, mau beli lauk berapa jenis, itu saya udah bawa wadahnya. Kalau teman-teman lihat, yang di dalam kotak kuning ini sama kotak transparan adalah ikan dan ayam. Jadi pada saat kita ke supermarket mau beli ayam atau ikan, saya bilang, Mas, Mbak, kita lagi ngurangin sampah, boleh nggak langsung di sini? Jadi nanti wadahnya akan ditimbang dulu, disebutnya diter, akan ditimbang dulu beratnya, lalu diisi sama ikan, lalu nanti setelahnya akan ditimbang lagi gitu. Buah
kita udah punya kantongnya masing-masing, jadi nanti pas lagi ditimbang langsung aja gitu ya. Cabai dan segala macam juga sama. Kami belanja itu meski sekarang pun di masa pandemi, kami tetap belanjanya keluar untuk menghindari lonjakan sampah kemasan plastik. Jadi kami belanja bahan makanan tetap belanja datang ke supermarket, nggak belanja online. Nah biasanya sebelum pandemi kami itu seminggu sekali ke supermarket, lalu sebulan sekali kami ke bulk store. Mungkin teman-teman udah pernah dengar, bulk store itu namanya toko curah ya. Jadi dia jual bahan pangan dan sembako secara curah. Saya karena ada di Tangsel, belanjanya itu di Saruga Bulk Store. Itu jadi saya bisa beli kecap, bisa beli minyak, bisa beli garam, gula, teh, kopi, beras, bumbu dapur, itu nggak pakai plastik. Jadi mereka jualnya di toples-toples, kita bawa wadah sendiri, sistemnya sama gitu ya, ditimbang juga. Ada pasta juga, ada mie, ada sereal, ada oatmeal, ada sabun sampo curah. Nah itu saya belinya di situ. Ini dapur. Nah, karena saya banyaknya belanjanya di bulk store, jadi dapur saya tuh banyak botol-botol gini ya, botol sama toples. Jadi untuk dipakai lagi untuk mengisi pas beli curahnya. Ini kamar mandi. Jadi tadi kalau di awal kan tadi sempat ya saya bilang awalnya kita pakai sabun samponya di kemasan refill, tapi terus pada saat kita bawa ke bank sampah nggak diterima karena nggak bisa didaur ulang, terus kami mencari yang produknya botol. Tapi produk botol ini kan tetap masih jadi masalah ya, yang tadi saya bilang. Dia 2-3 kali aja terus akan menjadi sampah dan tetap ada pencemaran pada saat proses daur ulangnya gitu ya. Belum lagi residu dari bahan-bahan yang terkandung di dalam si botol-botol kemasan ini kan juga bisa mencemari lingkungan gitu ya. Kalau teman-teman pernah nggak sih kayak setiap kita mau beli sampo atau sabun kita ngelihat bagian belakangnya gitu ya di ingredients-nya, dan saya tuh nggak bisa baca gitu ya karena bukan anak kimia, nggak bisa baca ini sebenarnya tuh apa, bacanya gimana, apalagi kandungannya. Jadi akhirnya setelah kami beralih membeli yang botol, kita pelan-pelan belajar bikin sendiri. Jadi kami di rumah belajar bikin sabun mandi sendiri, bikin sampo sendiri, belajar bikin odol sendiri, belajar bikin deodoran sendiri. Ini adalah sabun mandi kita bikin sendiri. Jadi saya bikinnya nggak bar gitu ya, karena menurut saya bar agak repot gitu, itu tergantung pilihan masing-masing sih. Jadi saya cari yang gampang. Ini saya pakai cuman madunya madu hutan, pakai coconut oil ya, pakai extra virgin coconut oil. Terus saya kasih namanya Castile soap, ada takerannya, tinggal digabung, diaduk, terus jadi sabun gitu ya. Jadi dia tidak hanya sehat untuk bumi, tapi juga sehat buat kita. Lalu ini kayak sekarang, meskipun lagi pandemi, kami sabun cuci tangannya tetap bikin sendiri. Jadi nggak beli yang kemasan. Ini cuma Castile soap dicampur sama air, kita pakai, jadi gitu ya. Lalu kita juga sudah tidak menggunakan aneka jenis tisu, baik itu tisu kering, tisu basah, tisu muka, tisu dapur. Tisu basah juga dalamnya ada plastiknya, makanya nggak bisa didaur ulang. Akhirnya kita di kamar mandi pakai handuk. Jadi kita pakai handuk, handuk yang ada aja di rumah, nggak beli. Jadi pakai handuk kecil yang ada di rumah, pakai sapu tangan untuk mengganti tisu. Gitu. Next. Ini jadi kita pakai sikat giginya tuh sikat gigi bambu. Sikat gigi bambu tuh kayak gini. Kelihatan ya? Jadi gagangnya dia itu bambu, tapi dia sikatnya memang masih nilon. Nah ini gagangnya masih bisa didaur ulang dan packagingnya juga ramah lingkungan. Nah ini untuk pembersih natural. Jadi kita untuk pembersih juga akhirnya bikin untuk pembersih kayak kamar mandi, sink gitu. Akhirnya kita memanfaatkan limbah, kita bikin ekoenzim limbah dapur, kita jadikan pembersih. Bisa juga cuma pakai jeruk nipis. Lalu kami kalau untuk kayak nyuci baju, untuk bikin buat cuci piring, buat ngepel, kita pakai sabun lerak. Lerak tuh kayak gini. Kelihatan nggak ya? Ini namanya buah lerak. Jadi buah leraknya kita proses. Nanti kalau udah jadi bentuknya kayak gini, ini sabunnya. Gitu. Ini kalau kita suguhan juga kita belinya, jadi kue ini beli gitu ya, nggak apa-apa beli. Tapi saya belinya udah pakai wadah. Jadi kayak bawa Tupperware besar, minta supaya di toko kuenya dimasukin langsung ke Tupperware-nya kita gitu. Terus ini minumnya saya bikin es
Roselanya beli curah tadi di toko curah, gulanya juga di toko curah gitu ya. Kemudian udah semuanya jadinya nggak ada sampah kemasan. Ini kalau kuliner. Jadi tadi ini kalau saya bawa piring, ini contohnya saya beli kebab, ya saya langsung minta taruh spagetinya langsung di piring, kentangnya nggak pakai bungkus, langsung ditaruh di piring, sausnya juga nggak minta yang saset, minta langsung diisi, terus minuman dinginnya langsung di botol. Lalu kalau misalnya kita makan di restoran, kadang-kadang di piringnya, meskipun piringnya menggunakan piring keramik, suka ada kayak alas daun pisang, itu biasanya alas daunnya saya bawa. Jadi kayak sampah tulang ayam atau daun pisang tuh kita bawa supaya kita masukin ke dalam komposter. Ini kalau kita jajan curah, jadi saya pakai toples sendiri, beli somai, beli segala macam, bawa rantang. Jadi kami udah nggak delivery service, udah nggak take away, udah nggak belanja makan minum pakai ojol. Kemudian ini traveling, kita sempat camping ke Gede Pangrango 3 hari 2 malam. Lalu kita sempat road trip 12 hari sampai ke Jogja. Dan kita berhasil untuk tidak membeli produk dalam kemasan sekali pakai. Ini yang tadi ya, sampah kami sekeluarga dari November 2018 sampai sekarang. Jadi kita sebagai konsumen sebenarnya punya suara untuk ngedesak industri sih, untuk mengubah perilakunya mereka. Nah ini pandemi. Jadi pandemi itu kami tetap berusaha untuk tidak menghasilkan sampah sekali pakai, dalam masa pandemi. Jadi kami tidak menggunakan sarung tangan sekali pakai kalau belanja, kami lebih prefer cuci tangan. Cuci tangannya juga kami prefer lebih pakai cuci tangan sabun sendiri. Lalu maskernya kita pakai masker kain yang bisa dicuci ulang. Kemudian hand sanitizer kami tetap pakai karena pada saat kami pergi kami tetap perlu karena nggak tahu takut ada wastafel atau enggak. Tapi kami beli yang botol besar, baru diisi di botol kecil. Jadi sampahnya hanya lebih sedikit. Boleh di next Mbak. Nah ini tadi ya sampah pandemi yang kita pakai ternyata berakhirnya merusak lingkungan. Ini tadi udah saya jelaskan di awalnya gimana kita mencegah sampah di saat pandemi. Nah ini, jadi saya selalu bilang ke anak kami adalah bumi itu cuma satu gitu. Kalau buminya rusak sebenarnya buminya nggak apa-apa karena bumi punya cara sendiri untuk merecovery dirinya. Tapi kita yang tinggal di bumi apakah kita bisa gitu ya pada saat bumi itu rusak apakah kita bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Jadi kalau kita masih mau tinggal di bumi ya baik-baiklah dengan bumi. Saya suka bilang itu kan saya, dan memutus mata rantai sampah itu perlu bareng-bareng. Jadi meskipun saya melakukan ini semua sendiri tidak akan berdampak gitu, perlu bantuan teman-teman untuk melakukannya secara serempak. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi sebelumnya kan kita tadinya ada Google Form. Jadi beberapa orang ada yang udah nanya juga nih, aku mau bacain pertanyaannya sebelum kita mulai Q&A yang langsung. Itu gimana sih cara memulai jadi zero waste? Jadi langkah awalnya tuh gimana gitu? Yang untuk memotivasi. Kalau kayak di kasus saya kan saya mencari tahu ya. Jadi alasannya kenapa sih kita perlu untuk ngurangin sampah ini gitu. Jadi menurut saya langkah pertama adalah cari tahu alasan. Karena alasan tuh penting untuk kita ngelakuin gitu. Jadi nggak hanya kayak ngikutin orang-orang lagi ngurangin sedotan nih gitu terus kita ikutan gitu, tapi kalau kita nggak tahu alasannya kenapa itu nggak akan bertahan lama gitu. Jadi menurut saya yang paling pertama adalah kita cari tahu, nonton film dokumenter. Kemarin saya baru nonton film History of Plastic, saya menyarankan teman-teman nonton, itu bagus banget gitu ya. Kenapa sih di situ ada semua kenapa kita perlu menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan gimana kita perlu bijak dalam menggunakan plastik gitu. Yang kedua adalah kalau udah punya alasan nih, kita audit sampah masing-masing. Sampah saya sama Mbak Esther pasti berbeda gitu ya. Apa yang saya konsumsi sama Mbak Esther pasti beda gitu. Nah itu dilihat, jadi kayak mumpung di rumah aja nih, coba lihat ke tempat sampah di rumah masing-masing deh. Sampahnya kayak di audit gitu, terus isinya apa aja. Nanti dari situ ketahuan tuh, sampah yang paling banyak apa gitu. Dari situ kita tahu sampah apa yang paling mungkin pertama kita kurangin. Jadi misalnya sampahnya paling banyak botol kemasan, kita bisa nggak ya gitu buat ngurangin ini gitu. Kalau misalnya nggak mungkin deh nih saya minumnya banyak banget misalnya gitu ya. Ya udah cari sampah lain yang sepertinya bisa kalau kita beralih ke opsi yang lain. Oke, baik Kak. Sama aku juga mau bacain pertanyaan juga nih. Gimana cara menerapkan zero waste tapi dalam sehari-hari? Dan juga sekarang kan lagi zamannya beli all shop segala macam yang banyak banget waste-nya, itu gimana Kak? Apalagi mungkin promonya menarik.
Diskon ya. Mm-mm. Mungkin kalau yang penerapan sehari-hari tadi udah ada kali ya, gimana saya sama keluarga tadi udah ada gambarnya. Tapi emang online shop ini menggoda banget kan. Nah kami udah sejak 2 tahun terakhir mungkin ya, kita sudah hampir jarang banget belanja online kecuali memang benar-benar perlu. Jadi mensiasatinya yang tadi lagi balik ke yang hierarchy of buying tadi itu loh. Jadi kita mikir lagi gitu, kayak kita perlu apa pengen nih gitu. Hanya sekedar diskon atau enggak gitu kan, sekedar promosi apa enggak. Kalau kita beli, kita akan makainya berapa kali gitu. Akan kita pakai sering apa cuma sekali 2 kali sih gitu. Terus kalau misalnya kita udah nggak mau pakai, kita apain ya sampahnya gitu. Sampahnya tuh bisa didaur ulang nggak, bisa terurai nggak, kemasannya seperti apa. Jadi bisa mikir yang tadi lagi, yang thrifting. Terus kalau emang ternyata benar perlu, kasih pesan hijau ke penjualnya. Jadi tanya, kayak contohnya, kami tuh kesulitan banget cari alkohol untuk cairan disinfektan kan, karena di mana-mana habis. Akhirnya opsi terakhir adalah belanja online. Nah saat belanja online, saya kasih pesan tuh ke penjualnya. Saya cerita bahwa kami sedang mengurangi sampah kemasan. Mungkin nggak kalau dikemas minim sampah gitu. Terus saya kasih tahu kalau misalnya mungkin kan takutnya dia nggak tahu ya dikemas minim sampah itu seperti apa gitu. Jadi saya bilang boleh kok nggak usah menggunakan plastik baru. Kalau memang ada plastik yang bekas nggak apa-apa gitu. Atau misalnya kalau ada kardus gitu dibungkus aja pakai kardus. Kalau barang-barangnya yang rentan pecah bisa kasih opsi untuk dikasih pakai daripada pakai bubble wrap itu bisa pakai serabut kelapa atau kertas yang dipotong kecil-kecil gitu ya untuk supaya nggak pecah gitu. Terus ada satu jenis selotip namanya gum tape. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak. Gum tape itu compostable. Jadi kalau udah habis dipakai, dia dikubur di tanah, dia nanti hancur. Dia modelnya kayak pakai perangko. Jadi harus dibasahin dulu baru nempel. Nah, sekarang sih udah beberapa online yang lumayan cukup peduli sama lingkungan tuh udah lumayan ganti si gum tape ini. Jadi bisa tuh kasih pesan hijau ke si petugas online gitu ya, si penjual online gitu supaya barang kita dikemas sampahnya minim sekali gitu. Tapi sebelum akhirnya kita memutuskan beli, pakai hierarki yang tadi lagi. Oke, thank you Kak. Untuk daftar pertanyaannya sih udah kebanyakan dijelasin ya sama Kakak tadi. Ada yang mau langsung nanya nggak kira-kira di sini abis lihat PPT dari kakaknya? Kak, saya mau tanya. Iya, monggo. Halo, namaku Gaby. Aku mau nanya Kak, kalau misalnya aku gitu punya alergi yang suka pilek setiap hari, otomatis kan aku sering pakai tisu banyak banget. Ya. Apalagi kalau misalnya keadaan kita lagi kuliah atau di luar, itu gimana Ya. Kak? Pakai Tetap sapu pakai tisu? tangan sih. Iya, saya lebih. Jadi kalau tisu nih, nah kan tadi kan pilek ya. Jadi tisu yang ada bekas pilek tuh sebenarnya termasuk sampah infectious. Jadi termasuk sampah medis. Seperti kayak masker sekali pakai gitu. Karena ada dropletnya sama tadi ada cairan dari kita pilek kan gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dibuang udah nggak bisa diapa-apain tuh kan. Dan kalau bercampur dengan sampah yang lain itu akhirnya jadi bisa mencemari yang jadi sampah-sampah yang lain dan akhirnya jadi nggak bisa didaur ulang. Oke, Kak, aku juga mau tanya sih kalau misalnya kalau misalnya make up gitu gimana Kak? Kalau kita beli make up. Saya make up belum bikin sendiri. Kalau teman-teman saya udah pada bikin sendiri tuh. Udah ada kelas-kelas online, mumpung pada di rumah aja nih. Banyak ada kelas online bikin lip balm sendiri, bikin bedak sendiri gitu ya. Bikin blush on sendiri tuh udah mulai dengan bikin dengan produk bahan-bahan alami. Nah, saya sendiri belum bikin sendiri, tapi saya cari opsi yang tadi. Saya cari opsi pertama produk lokal gitu. Produk lokal karena tadi buat ngekat jejak karbonnya. Terus cari sekarang tuh udah banyak banget di marketplace yang mereka jual dengan kemasannya udah lebih ramah lingkungan gitu. Atau cari produk yang dia bertanggung jawab sama kemasannya. Kan ada ya, kita bisa ngebalikin packagingnya gitu. Jadi packagingnya terus malah bahkan kadang dapat poin tuh kalau jadi member. Nah itu bisa jadi pilihan opsi gitu.
Jadi masuk ke brand audit tadi lagi gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kak, ini ada yang mau nanya tapi dari chat. Oh iya. Bagaimana Kakak melihat perkembangan gerakan environmentalis di Indonesia saat ini dan tren anti sedotan plastik yang telah meningkat popularitasnya beberapa tahun ini? Menurut Kakak, bagaimana tren ini bisa merangsang keinginan publik untuk menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan? Mic-nya error, minta maaf Kak. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya saya nggak terlalu mengikuti perkembangan sih ya, karena basically ya saya sebenarnya cuma ibu rumah tangga, tapi kami mempraktekkan hidup minim sampah di keseharian gitu. Tapi kalau tadi bilang anti, sebenarnya saya sendiri tuh bukan anti plastik sih. Karena gimana pun banyak banget produk yang masih kita butuhkan di sehari-hari yang mengandung plastiknya nggak sih? Kayak earphone saya ini ada plastiknya juga kan, gitu. Jadi kayak banyak banget juga produk yang masih dari plastik tapi nggak sifatnya bukan sekali pakai gitu. Jadi mungkin sekalian meng-highlight kali ya. Yang kita di sini coba kurangin adalah single use plastik gitu. Jenis produk yang sekali pakai buang gitu. Jadi benar-benar cuman kayak misalnya sedotan, kita pakai biasanya berapa sih? 5 menit, tapi habis itu dibuang gitu. Yang kita hindari itu yang seperti itunya gitu. Jadi sebenarnya bukan anti, tapi lebih bijak aja sih gitu. Nah, sekarang sih sebenarnya melihat si sedotan ini cukup baik ya, karena banyak gerakan-gerakan yang sudah mulai mengurangi sedotan plastik, karena jadi banyak sedotan restoran-restoran yang kita kesana udah nggak ada sedotannya gitu ya. Kalau misal ada yang benar-benar mereka udah beralih ke sedotan stainless gitu, tapi ada juga yang benar-benar mereka nggak nyediain sama sekali yang baik yang plastik atau yang stainless gitu. Menurut saya sih ya oke ya, cuman masalahnya sampah tuh nggak cuma sedotan itu sih. Sampah itu banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin sampah tuh nggak sekedar hanya sedotan plastik, terus kita berubah ke si sedotan stainless gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan kalau sedotannya kalau menurut saya sebenarnya nggak minum pakai sedotan tuh juga bisa. Ya nggak sih teman-teman? Bisa ditenggak langsung uh, tanpa pakai sedotan. Jadi sebenarnya sampah yang paling gampang banget dihindari kalau menurut saya itu sedotan. Karena nggak pakai pun itu juga nggak apa-apa gitu sih. Oke Kak, makasih. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Gue mau nanya. Aku mau nanya. Halo Kak, nama aku Iya. Ninda. Jadi kan tadi Kakak motong-motong plastiknya ditaruh di botol kan? Iya. Nah, itu botolnya bakal dimarahin atau Kakak tumpuk aja? Bakal ditumpuk aja. Jadi beberapa teman-teman yang lain itu mereka menyimpan sampah residu ya. Tadi sampah-sampah yang saya masukkan ke sini ini kan namanya sampah residu. Ini kalau bisa dilihat sama teman-teman itu isinya adalah stiker harga. Jadi meskipun saya belanja pakai wadah tuh pasti ada stiker harganya. Terus kalau beli sayur meskipun nggak pakai plastik tapi biasanya tiap sayurnya tuh diikat kan pakai si stiker. Terus ada kayak sampah obat gitu ya, kayak misalnya obat sakit kepala atau misalnya oralit dan segala macam, itu termasuk residu. Terus selotip, kayak sekarang nih puasa sering dapat kiriman makanan selotip, nah selotip itu residu, nah kita masukin ke sini. Beberapa teman-teman itu membuat ecobrick, mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Jadi ecobrick tuh sampah residu itu diamankan lah gitu ya, diamankan ke dalam botol plastik, tapi ya botol bekas plastik gitu, sekali pakai. Nah, saya tidak bikin ecobrick. Ini saya taruh di botol kaca bekas saya beli minuman dingin, saya taruh sini. Kenapa gitu? Karena tujuannya hanya mengamankan dari TPA, kali, sungai, juga laut gitu. Ditumpuk aja memang karena tujuannya hanya supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi nanti akan saya tumpuk dan niatnya sih cita-citanya sih bisa kalau cuma dalam 1 tahun tuh cuma 1 botol. Jadi berharap semakin ke depan ini juga bikin saya untuk motivasi bahwa sampahnya tuh harus lebih berkurang gitu ya. Jadi akan saya tumpuk aja. Oke Kak, makasih. Kalau gitu aku mau nanya juga dong Kak. Boleh. Kalau misalnya sedotan itu
kan emang sih nggak harus juga sedotan, cuman lebih ramah lingkungan yang pakai stainless atau yang kertas ya, Kak? Sebenarnya kalau kita ngomong mana lebih ramah lingkungan, setiap produk tuh punya konsekuensinya masing-masing sih. Karena setiap material itu kan pasti dalam proses pembuatannya ya ada sumber daya alam yang digunakan, ada uh, limbah yang dihasilkan juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih yang paling ramah lingkungan adalah nggak pakai sedotan. Kalau nanya ke saya ya. Mm-mm. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ini ada yang mau nanya lagi nggak sebelum mau ditutup sesi Q&A-nya? Aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Aku mau nanya menurut versi kakak nih. Kan kakak bawa piring sendiri tuh kalau misalnya mau makan di mall gitu. Nah, Iya. aku penasaran kalau misalnya kakak itu, kan piringnya itu nanti kotor. Itu dibawa pulang dalam keadaan seperti itu atau dicuci di mana gitu sebelum pulang? Gimana, Kak? Dicuci. Tadi kalau ngelihat fotonya ada sabun sama ada lap kain karena tujuannya dicuci. Jadi kalau saya makan di restoran, biasanya saya ke kamar mandinya nyuci atau beberapa restoran kadang ada wastafelnya, itu saya cuci di situ. Jadi saya bawanya tuh ini. Ini sabunnya sabun minyak jelantah. Jadi kalau kita masak kan ada misalnya sisa minyak tuh, itu kan minyak jelantah kan dia merusak lingkungan ya gitu. Jadi sama beberapa teman itu dibikin untuk jadi sabun. Nah, sabun ini tuh bentuknya bar, saya potong kecil-kecil, saya bawa. Jadi saya nyuci pakai ini, terus saya keringkan, terus saya masukin lagi ke tas. Jadi tujuannya adalah biar nggak jorok. Karena kan kalau nggak saya akan bawa piringnya dalam keadaan kotor kan, jadi nggak praktis. Jadi biar ringkes pasti saya cuci, saya taruh ke dalam tas lagi, terus saya bisa jajan lagi. Kalau piringnya kotor nggak bisa jajan lagi. Iya, oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak Andini, udah sharing hari Sama-sama. ini. Semoga bermanfaat. Iya, Kak. Makasih, Kak. Makasih ya, Kak Andini, udah sharing Sama-sama, terima info-infonya kasih ya. tentang zero waste. Makasih juga yang udah datang hari ini ke webinar walaupun lagi UTS. Dan aku mau infoin kalau misalnya LSPR4C ada next webinar lagi di tanggal 21 Mei 2020. Itu hari Kamis dari jam 2 sampai selesai. Dan itu tentang menstrual cup. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, pengen tahu gimana caranya, lebih kayak sharing-sharing gitu sih kita nanti. Sekian sesi webinar hari ini.